Tersangka korupsi dan pencucian uang Febri Adriansyah dan pengacaranya menantang Kejagung untuk menjawab siapa pemilik uang dan emas 74 kg yang disita di rumahnya. Sementara menurut Saud Situmorang, mudah bagi penyidik mengungkap siapa saja pihak yang ada di balik barang bukti tersebut. Ya mundur, makanya mundur, Bang. Silakan, Pak. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Selain melawan dengan menyebut dirinya dikriminalisasi, tersangka korupsi dan pencucian uang Febri Adriansyah juga menantang Kejagung untuk berani menjawab siapa pemilik uang setengah triliun rupiah dan emas 74 kg yang disita di rumah pribadinya. Pak, masnya punya siapa? Jalan. Pak Febri. Jadi maksudnya Tak ubahnya Febri Adriansyah, pengacaranya Febri Diansyah juga mendesak Kejagung menjelaskan siapa dan untuk apa uang dan emas yang mereka sita di rumah Febri Adriansyah. Yang secara hukum wajib untuk dibuktikan dan perlu dikelirkan adalah sebenarnya siapa pemilik benda-benda tersebut. Itu kan pertanyaan yang harus dibuktikan ya secara hukum. Dari mana sumber benda-benda atau barang-barang tersebut. Mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang menyebut tidak sulit bagi penyidik untuk mencari tahu siapa pemilik uang dan emas hasil penggeledahan. Saud bahkan yakin ada jaringan panjang yang bisa menambah jumlah tersangka. Kamu percaya nih cuma 2 cm? Kalau aku bilang ini udah sampai 20 cm kedalamannya. 2 cm artinya baru 2 orang gitu loh. Iya. Nggak ada korupsi itunya 2 orang. Pasti ada penyertaan, pasti ada kerjasama, pasti ada yang mengorkestrasi, ada yang membantu, ada yang menikmati, iya kan? Ada yang hanya merintah-merintah, ada yang kemudian hanya bawa emas itu loh. Sebelumnya polisi menggeledah 12 tempat di rumah Febri Adriansyah. Polisi menyita 74 kg emas dan 500 miliar rupiah lebih. Belakangan, Don Rito mengaku sebagai pemiliknya. Uang dan emas itulah yang menjadi musabab Febri Adriansyah dan Don Rito ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Lalu teka-teki muncul, siapakah pemilik tumpukan uang dan emas pembawa malapetaka itu? Tim Liputan iNews melaporkan. Tim 9 Kejagung kembali memeriksa 7 orang saksi dalam kasus pencucian uang yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. 4 diantaranya penyidik kepolisian. Jalan. Setelah menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi dan pencucian uang, tim 9 Kejagung tancap gas memeriksa 7 orang saksi. Ketujuh saksi diperiksa untuk kasus dugaan pencucian uang 543 miliar rupiah dan emas 74 kg yang melibatkan tersangka Febri Adriansyah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna menyebut dari 7 orang yang diperiksa, 4 diantaranya penyidik kepolisian. Anang juga menyebut pemeriksaan prasaksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian perkara yang menjerat Febri Adriansyah. Kejaksaan Agung melalui tim penyidik tim 9 telah melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi terkait seprindik perkara TPPU yang melibatkan tersangka saudara FA. Adapun ke-7 orang saksi tersebut berdasarkan informasi dari penyidik telah hadir semua dan memenuhi panggilan penyidik. Di mana terdiri dari 3 orang pihak swasta dengan inisial WF, BM, dan H, serta 4 orang dari pihak penyidik kepolisian. Dan sampai saat ini, tim penyidik masih melakukan pendalaman pemeriksaan saksi-saksi guna memperkuat pembuktian dalam perkara dimaksud dan belum melakukan tindakan hukum lainnya. Kejagung telah menetapkan mantan Jampitsusnya Febri Adriansyah sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Tim 9 menyebut dugaan TPPU dilakukan Febri saat dirinya menjabat sebagai jaksa di Kejaksaan Agung. Kini mantan orang penting di Kejaksaan Agung itu telah ditahan di rutan KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Berdalih penyidik belum mengungkap siapa pemilik uang dan emas yang disita di rumahnya, Febri Adriansyah dan pengacaranya sepakat
Jika ex-Jampitsus yang juga tersangka pencucian uang itu mengklaim telah dikriminalisasi. Sementara menurut ahli hukum pidana tidak mungkin penyidik gegabah menjadikan seseorang sebagai tersangka tanpa alat bukti yang cukup. Jalan. Sebelum digelandang ke rutan KPK, ex-Jampitsus Febri Adriansyah sempat melawan. Ia berdalih telah dikriminalisasi. Ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Acaranya menyebut tidak heran jika Febri merasa dikriminalisasi. Pasalnya hingga ditetapkan sebagai tersangka, Jagung belum juga menunjukkan alat bukti yang jelas. Bukti-bukti untuk dasar penetapan tersangka masih abu-abu, tidak clear dan tidak begitu jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, predikat crime-nya untuk TPPU juga masih tidak begitu jelas. Sehingga wajar kalau kita bicara dalam proses hukum kan semua bukti itu harus jelas. Bukti itu harus lebih terang dari cahaya. Kalau buktinya tidak jelas, maka menjadi wajar kalau ada pertanyaan apakah ini kriminalisasi. Sementara menurut ahli hukum pidana tidak mungkin penyidik gegabah jadikan seorang sebagai tersangka tanpa alat bukti yang cukup. Nah, ketika orang ditetapkan sebagai tersangka, maka pasti itu, ya, penyidik sudah mengantongi minimal ada 2 alat bukti yang cukup, ya, yang menempatkan seseorang itu sebagai tersangka. Nah, saya kira ini juga tidak berbeda dengan penetapan Pak Febri ini sebagai tersangka. Ya, penyidik pasti sudah mempunyai minimal 2, bahkan mungkin lebih, ya, bisa 3, 4, 5, 8 dan seterusnya, gitu ya. Sebelumnya, Kortas Tipikor telah menyerahkan barang bukti perkara Febri Adriansyah ke Kejaksaan Agung. Barang bukti didapat dari hasil penggeledahan di 12 tempat, termasuk di rumah Febri Adriansyah. Tempat ditemukannya 74 kg emas dan uang nyaris setengah triliun rupiah. Kini mantan orang penting di Kejagung itu telah ditahan di KPK dengan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pedagang nasi uduk yang gerobaknya hancur dirusak saat bentrokan di Matraman terharu saat mendapatkan gerobak pengganti. Ia tak menyangka bisa kembali berjualan karena tak punya biaya untuk memperbaiki gerobak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat. Dari maju ya, maju ya. Tangis haru Rita, ibu pedagang nasi uduk ini seketika pecah saat mendapat bantuan gerobak pengganti miliknya yang dirusak saat terjadi bentrokan di Jalan Matraman Dalam, Menteng, Jakarta Pusat hari Minggu lalu. Terima kasih. Iya. Terima kasih untuk selamat dia. Melarikan diri. Ia tak menyangka mendapat bantuan sebuah gerobak baru lantaran belum punya biaya untuk memperbaiki miliknya yang hancur saat dijaga putranya ketika bentrokan terjadi. Anak pertama. Berapa anaknya? Anaknya 2, yang satu di Pondok Kasih. Sharing sama. Ia berharap tidak ada lagi keributan agar usahanya mencari nafkah untuk menghidupi keluarga bisa berjalan lancar dan aman. Pokoknya terima kasih banyak, demi Allah Teteh berterima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Ternyata kok di balik musibah Teteh ada orang yang peduli ke Teteh, sangat baik ke Teteh gitu. Kekerasan itu tidak menyelesaikan masalah. Masalah diselesaikan dengan kekerasan akan melahirkan hal yang lebih pahit lagi. Bisa diselesaikan duduk bareng lah. Ya. Sebelumnya, gerobak penjual nasi uduk menjadi sasaran pengerusakan sekelompok pemuda di Jalan Matraman Dalam, Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu 26 Juli lalu. Perusakan diduga dipicu ketidaksenangan kedua pemuda berboncengan sepeda motor yang ditegur pelanggan nasi uduk ketika menggeber suara motor. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta bentrokan yang terjadi di Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat tidak dikaitkan dengan isu etnisitas. Pramono menegaskan bahwa Jakarta terbuka bagi siapapun. Menurut Pramono Anung, persoalan di Matraman merupakan fakta yang terjadi di lapangan dan harus diselesaikan dengan kepala dingin.
Oleh karenanya, ia mengajak seluruh pihak untuk menahan diri agar tidak memperluas konflik. Pramono menegaskan, Jakarta harus menjadi kota yang aman dan damai bagi siapapun. Ia pun mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan menjaga kondusivitas di ibu kota. Jakarta ini adalah kota yang sangat terbuka. Keanekaragaman di Jakarta itu selama ini terjaga dengan baik. Sehingga saya betul-betul tidak mau ada isu berkaitan dengan etnisitas di Jakarta. Karena Jakarta yang sudah aman, nyaman, tentram, bahwa kemudian ada persoalan seperti di Matraman itu adalah realitas yang ada. Tetapi saya meminta kepada semuanya untuk menahan diri dan kita menyelesaikan dengan kepala dingin. Mudah-mudahan Jakarta tetap aman, nyaman, dan terbuka.